إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini dari majelis ilmu diberkahi oleh Allah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas di Al-Adabul Ashrah dari apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala wa ra'ah, ya, berkaitan dengan adabul istidzan kemarin tentang adab meminta izin. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, karena beliau membahas dalam kitab ini 10 adab. Adab pertama, yang kedua sudah kita bahas. Kemudian adab yang ketiga beliau membahas tentang masalah adab makan, adab minum. Ya, adab terkait dengan masalah makan itu gimana? Ya, sebenarnya ini adalah satu hal yang biasa kita lakukan. Makanya beliau memang menulis kitab ini mengambil atau memilih 10 adab-adab yang ada, yaitu adab yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita lakukan. Ya, makanya beliau menyebutkan di adab yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah makan dan minumnya kita. Nah, ini terkait makan dan minum, ketentuannya seperti apa? Kata beliau, wafaqahullah, ats-tsalitsu samillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik wa idza faraghta fal'aq asabi'aka wa qul alhamdulillah. Yang ketiga, ya ini matannya, ya, apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga itu membaca bismillah ketika mengawali makan dan minum. Seraya mengatakan bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian makan dari sesuatu yang dekat dengan kita. Kalau sudah selesai, kita jilat tangan kita, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ini berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan. Dan dalam hal ini berarti beliau sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ini lagi bicara tentang adab apa? Makan. Ya, makan dan minumnya kita itu gimana? Dalam hal ini ada 6 permasalahan yang akan beliau bahas. Masalah yang pertama adalah perkataan beliau, Sammillah fi ibtida'i aklika wa syurbika. Mengucapkan bismillah, ya, ketika mengawali makan dan minummu. Nah, ini adalah merupakan satu adab yang harus kita tekankan pada diri kita masing-masing, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mulai makan dan minum. Maksud dari mulai ini apa? Mulai itu ketika kita sudah masukkan makanan dan minuman ke mulut baru bismillah, atau sebelumnya? Nah, ini yang dibahas. Kira-kira yang mana? Sebelum. Jadi sebelum memasukkan makanan, sebelum masukkan minuman, ya, ke mulut kita, disyariatkan untuk apa? Memulainya dengan mengucapkan bismillah. Jadi mulai dulu. Ya, berzikir dulu, baru makan, baru minum.
Jangan makan, masukin ke mulut, masukin ke makanan dan minuman ke mulut baru bismillah. Ya, atau udah selesai baru bismillah. Ya. Jadi ini berkaitan dengan adab sebelum makan. Ya, sebelum makan kita awali dengan apa? Mengucapkan bismillah. Makanya dalam masalah yang kedua yang beliau bahas adalah terkait qailan bismillah dengan mengucapkan bismillah. Bismillah. Jadi yang beliau sampaikan di sini adalah hanya sekedar bismillah, meskipun ada nanti beliau sampaikan bahwa terkait dengan masalah bismillah ini apakah hanya sekedar bismillah, ya, karena di sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada anak kecil, ya ada anak kecil makan bareng-bareng sama yang lain, dia itu ya comot-comot makanan sana sini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya gulam, ya si wahai anak kecil, disuruh untuk apa? Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, samillah. Ini samillah itu menyebutkan nama Allah. Ya, menyebutkan nama Allah itu gimana ya? Bismillah gitu. Ya, sekedar bismillah. Nah, ini terkait dengan hal yang berkaitan dengan tasmiyah, dengan mengucapkan bismillah. Sehingga karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, beliau hanya mengucapkan samillah, bacalah bismillah, sebutkanlah nama Allah. Boleh enggak kita tambahin Ar-Rahman Ar-Rahim? Nah, ini perkara lain. Nanti beliau bahas. Intinya dalam hal ini yang disampaikan adalah cukup bismillah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan samillah. Dan itu dikuatkan lagi dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jam Kabir, ya, dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain dikatakan, ya gulam qul bismillah. Wahai anak kecil, katakanlah bismillah. Jadi nggak ada tambahan Ar-Rahman, nggak ada tambahan Ar-Rahim. Ya, ini berkaitan dengan apa yang ada. Kemudian kalau bismillahnya itu kita tambahin Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini kan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman ya nama Allah, Ar-Rahim juga nama Allah. Allah itu juga nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha penyayang, Ar-Rahim yang maha pengasih. Ar-Rahman yang nama Allah, Ar-Rahim yang nama Allah. Ya, lafaz Allah itu sendiri juga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kalau kita mau tambahin Ar-Rahman Ar-Rahim, bisa kita ganti dengan Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Karim. Kan sama-sama nama Allah. Ya, makanya dalam hal ini, ya di antara sebagian ulama, ya di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Ibnu Taimiyah juga, beliau sampaikan bahwa di sini boleh untuk menambahkan, bahkan itu yang afdal ditambahin dengan Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Biasanya kan kita naik bismillah itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim gitu toh. Itu yang biasa ya, yang biasa diucapkan oleh umumnya kaum muslimin. Ini Bismillahirrazzaqil Karim. Itu kayaknya rada piye ngono. Padahal Ar-Razzaq ya nama Allah. Al-Karim nama Allah. Cuman di telinga kita kayaknya enggak lumrah gitu ya. Lebih mudah Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Atau Bismillahirabbil alamin. Sebenarnya sama. Itu kan Rabbil alamin siapa? Ya Allah. Ya sebenarnya kalau ganti-ganti dengan yang lain, ya kalau dikatakan boleh ya boleh, enggak apa-apa gitu. Karena ini ada tambahan. Tapi Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Barinya mengatakan yang paling afdal adalah apa yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam hadisnya cukup hanya dikatakan ya gulam qul bismillah, nggak ada tambahan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim boleh apa enggak? Boleh. Cuman kalau ditanya yang mana yang afdal apa yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cukup bismillah. Ya, cukup bismillah. Ini yang disebutkan karena apa?
kata Ibnu Hajar, bahwa ini yang paling akmal, yang paling sempurna, yang paling afdal, yaitu al-iqtisaru 'alal waridi fi sunnatin nabawiyah min qawlihi bismillah. Yaitu mencukupkan diri dengan apa yang sudah sampai pada kita, apa yang terdapat dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataan beliau bismillah. Ya, dalam riwayat Tabrani tadi. Ya, karena dalam riwayat yang masyhur terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari hadis Umar bin Abi Salamah, beliau kan mengatakan ya gulam samillah, di situ bahasanya. Samillah, sebutkanlah nama Allah. Yang menyebutkan nama Allah itu gimana? Ya, diterangkan dalam riwayat Tabrani, ya gulam qul bismillah. Nah, menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan apa? Dengan mengucapkan bismillah. Nah, ini adab sebelum makan dan minum. Jadi sebelum kita makan, sebelum kita minum, maka disunnahkan, ya, kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk menyebut nama Allah dengan mengucapkan bismillah. Mau minum, bismillah, baru minum. Mau makan, bismillah, baru makan. Ya, ini berkaitan dengan adab sebelum makan dan minum. Nah, kalau sudah kadung lupa gitu, udah makan, udah minum, belum bismillah loh, gitu. Diingetin sama temennya. Apa yang kita lakukan? Ya, dalam hadis yang lain disebutkan, ya, kita disuruh untuk mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Hafal ya, insyaallah ya. Jadi kalau kita lupa nggak nyebutin bismillah di awal, sebelum kita makan, sebelum kita minum, ya ternyata lupa, sudah kadung makan, sudah kadung minum. Ya, jadi lagi makan ini, sudah 1-2 suap, ya tadi belum bismillah. Maka kita mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah dengan menyebut nama Allah fi awwalihi, di awalnya. Ya, awal kita melakukan kegiatan, maksudnya di sini makan dan minum. Wa akhirihi, dan akhirnya. Di awal dan di akhir. Gitu ya. Ini kalau apa? Kalau lupa di tengah-tengah. Ya, jadi sunnahnya itu sebenarnya sebelum makan, sebelum minum kita baca bismillah. Kalau kita lupa baca bismillah di awal, maka di tengah-tengah pas kita lagi minum, pas kita lagi makan, ya minum 1 gelas ini baru 1 teguk, oh ya lupa. Nah, kita mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi, kemudian lanjutin. Nah, kalau sudah habis 1 gelas, baru ingat. Setelah selesai, makan 1 piring udah selesai, loh, belum bismillah tadi di awal. Nah, terus gimana ini? Alhamdulillah. Ya, kalau udah selesai nggak disyariatkan untuk baca bismillah karena udah selesai. Ya, jadi udah kelewatan, udah kelewatan nggak usah diqodho. Ya. Ini kalau udah kelewatan. Makanya kata beliau, wal ukhra alla yadhkuraha illa ba'da faraghihi min ta'amihi, kata beliau. Jadi keadaan yang lain, keadaan yang pertama tadi, kalau di tengah-tengah kita pas lagi makan, lagi minum, itu keingetan, maka kita baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Nah, keadaan yang lain, dia ingatnya kapan? Setelah selesai makan. Kata beliau, fala yushra'u lahul ityanu biha, maka tidak disyariatkan untuk mendatanginya. Baik itu perucapan bismillah atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Berarti gimana? Ya sudah. Sudah selesai kok. Bismillah itu di awal, ya. Apa artinya bismillah sih? Ketika kita mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya kita mohon pertolongan. Makanya disebutkan oleh para ulama, ba-nya itu bi-nya, bismillah, bi itu ba-nya adalah ba'ul isti'anah. Ba untuk meminta pertolongan. Artinya kita minta tolong sama Allah. Dengan menyebut nama Allah, kita minta tolong. Ya, karena apa yang kita lakukan dari makan dan minum, itu sebenarnya kita kan nggak punya daya dan upaya. Ya,
Yang memberikan kekuatan kita untuk mengangkat gelas ini kemudian ditaruh di mulut itu siapa? Allah. Ya. Kemudian di mulut kita masukkan ke tenggorokan, masuk ke lambung dan seterusnya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan pada kita. Makanya kita minta tolong sama Allah. Kita awali dengan bismillah. Makanya ketika kita lihat ya para ulama kita, ketika mereka itu menulis kitab-kitabnya diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maksudnya apa? Ya maksudnya saya mulai nulis ini minta tolong sama Allah untuk menyelesaikan tulisan ini, untuk diberikan taufik dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan bismillahnya kita itu adalah untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, untuk mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuannya mengucapkan bismillah itu kapan? Sebelum makan dan minum. Kalau lupa, udah kadung, makan, udah minum, di pertengahan ternyata kita ingat apa yang kita ucapkan? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Apa Pak? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau udah selesai, nggak usah. Ya. Nanti kalau udah selesai nanti ini ada pembahasannya kalau udah selesai ya. Bismillah. Ya. Kalau udah selesai tanduk ya Pak ya. Iya tanduk nanti mulai lagi berarti kan belum selesai juga namanya. Nek tanduk ya belum selesai. Ya. Maka ini dianjurkan untuk bismillah fi awalihi wa akhirihi. Udah selesai itu udah tuntas gitu. Udah beres. Baik. Kemudian masalah yang ketiga ini masalah yang kedua. Yang masalah pertama adalah kita mulainya itu untuk berzikir pada Allah sebelum makan minum. Kemudian mengucapkan bismillah. Ya. Sekarang berkaitan dengan makannya. Masalah yang ketiga adalah perkataan beliau wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini menunjukkan tentang alat untuk makan. Ya, alat untuk makan. Makanya kita itu pakai tangan kanan. Tangan kanan di sini bisa dengan jari jemari kita, bisa dengan hal yang lain, ya, dengan sendok dan sebagainya gitu. Ya, tentunya disesuaikan. Intinya dengan tangan kanan ini, jangan pakai tangan kiri. Pakai sendok ya tangan kanan. Pakai garpu ya tangan kanan. Nggak pakai apa-apa, pakai jari ya tangan kanannya gitu. Yang dipakai, jangan pakai tangan kiri. Ya, maksudnya di sini adalah tangan yang kanan. Baik. Dan di sini tidak disebutkan al-yad ya, tangan, cuma disebutkan al-yumna gitu ya. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan kananmu. Kanan maksud di sini adalah tangan ya, bukan kaki. Musuh ya makan pakai kaki gitu ya. Maksudnya adalah tangan. Di mana ini adalah sudah dipahami. Semua udah paham, baik yang orang mukmin, orang kafir semuanya udah paham. Baik, karena biasanya yang dipakai untuk makan ya tangan namanya. Ya, yang dipakai untuk makan ya tangan. Maksudnya tangannya di sini adalah tangan yang kanan. Baik. Kemudian ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di hadis yang tadi. Ya. Ya gulam samillah, wahai bocah, wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah bismillah. Samillah, ya, ucapkanlah bismillah, wakul biyaminika, dan makanlah dengan kananmu, maksudnya dengan tangan kananmu. Dengan tangan kananmu. Kalau nggak punya tangan, ya tangan kanan, tangan kiri, berarti dengan kanan ya bisa pakai kaki kanan. Kalau memang kaki yang punya, ya dia punyanya kaki. Nah, kecuali kalau memang udzur yang nggak bisa ngapa-ngapain ya gimana lagi. Ya, intinya ini berkaitan dengan masalah yang ketiga, bahwa ketika makan, makannya pakai tangan kanan. Kenapa? Karena orang yang makan pakai tangan kiri ini seperti siapa? Setan. Setan itu makan minumnya pakai tangan kiri. Makanya kita disuruh menyelisihi, kita nggak boleh menyerupai setan yang makannya dan minumnya pakai tangan kiri. Kita pakai tangan kanan. Ada salah seorang yang pernah itu
diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu dia makannya pakai tangan kiri, ya, pakai tangan kiri. Disuruh pakai tangan kanan, kemudian dia beralasan dengan alasan tertentu, ya, kemudian akhirnya dia itu nggak bisa menggunakan tangan kanannya, ya, untuk makan, ya, gara-gara menyelisihi apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia meninggalkan perkataan beliau karena apa? Sok gitu loh, ya, pengen bantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dihukum, tangan kanannya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nah ini intinya kita mencari keberkahan. Kita sebagai umat Islam, qudwah kita adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan, kita ikutin. Karena di dalamnya ada keberkahan. Ya, kita mencari pahala di situ. Ya, ketika kita menggunakan tangan kita mengikuti sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau nyuruh kita makan pakai tangan kanan, di situ ada pahala. Gak cuma sekedarnya toh. Ya, kalau kita ihtisabul ajar, mengharapkan pahala atas apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh beliau, ya dapat pahala di situ. Ya, meskipun itu adalah kegiatan yang rutin kita lakukan. Ya, dengan makan berapa kali aja. Ya, makan besarnya sehari berapa kali? 2 sampai 3 kali. Rata-rata ya 3 kali. Ada sarapan, makan siang, makan malam. Itu baru makannya. Minumnya, ya, yang sama makan minum 3 kali, belum yang lain-lain, gitu kan? Pagi-pagi udah ngopi, pagi-pagi udah ngeteh, gitu kan? Ada yang minum air putih habis olahraga dan seterusnya. Belum lagi nanti dalam perjalanan, belum pas di kantornya, belum, banyak minumnya. Belum lagi nyemilnya, jajannya, ya, yang dia makan, cemilan-cemilan yang dia makan. Ini semuanya kegiatan yang setiap hari kita lakukan, yang seringkali kita abaikan. Apalagi kalau kita lihat ya, di iklan-iklan, di TV-TV, di iklan-iklan lah yang ada, itu yang diiklankan rata-rata ya pakai tangan kiri itu, nggak ada yang tangan kanan itu. Seolah-olah itu tangan kiri itu satu hal yang biasa. Bahkan kita saksikan itu di jalan. Orang dengan, ya Allah alam ya, mungkin belum tahu, belum paham, ya hanya sekedarnya ini yang tangan kanan lagi pegang gas, ya, biar nggak kenapa-napa gitu kan. Yang bebas kan tangan kiri, akhirnya apa? Tangan kiri yang ini. Padahal dimatiin sebentar, mudah sebenarnya urusannya. Ya, sehingga kita cari keberkahan di sini, ya, untuk mengikuti ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan makan pakai tangan kanan, minum juga sama, hukumnya sama. Nah, kemudian masalah yang keempat, fi qaulihi wa kul mimma yalika. Ya, dalam perkataan beliau, wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Nah, makan apa yang ada di dekatmu. Sebagaimana di dalam hadis tadi ya, hadis Umar bin Abi Salamah, kan beliau menyampaikan, kul samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang terdekat darimu. Nah, ini ada satu permasalahan. Kalau memang makanannya itu, kalau makanannya yang dihidangkan itu sama ya, sama aja dalam satu meja, ya, makan bareng-bareng misalnya, makan bareng-bareng dalam satu meja itu makanannya sama aja. Yang di sini ya sama, yang di sana sama, yang sana sama. Apalagi lagi makan makan satu nampan gitu ya, satu nampan 4 orang, 5 orang gitu kan. Ini akan kelihatan banget. Ini ada nasi, sini tempe, sono tempe, senter. Nggak ada perbedaan sama sekali. Ya, sini juga ada sayurnya, sini sayurnya, sayur. Memang disediakan satu nampan itu 4 orang. Ya, sudah ditaruh lauknya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau memang lauknya sama aja, nggak ada perbedaan sama sekali, maka di sini nggak boleh berlaku dengan apa yang beliau sampaikan. Wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang terdekat darimu. Ya, jangan nyomot tempenya orang lain. Di sini juga tempe kok. Ya, jangan nyomot tahunya orang lain, padahal di sini juga ada tahu gitu. Ya, di sini ada daging, sebelah sana juga ada daging, sana juga sama, ada daging semua. Ya. Daging tanpa tulang.
Ya, ya udah sama, jangan nyomot sini ya. Udah apalagi udah digigit, ambil yang di sono. Ya nggak mau toh. Nah, ini kalau apa? Kalau memang jenisnya sama. Jenis makanannya sama. Terus ada permasalahan, kalau jenis makanannya berbeda, berlaku enggak? Nah, berlaku enggak kaidah ini? Untuk makan apa yang terdekat dengan kita. Misalnya ya di depan saya itu isinya daging, ada ayamnya, ada yang enak-enak. Depannya jenengan paling gembus ya, di sana tempe ya, di sini tahu. Nah, ini gimana nih? Boleh nggak ngambil apa yang di depan saya? Hah? Enak men Ustaz wong. Oleh sing akeh ngono ya. Ini ada daging dan sebagainya. Yang lain ini boleh nggak? Iya, kalau memang beda boleh. Yang beda gitu ya. Ya kalau beda boleh kita ambil gitu loh. Ya karena memang makanannya berbeda jenisnya. Tapi kalau jenisnya sama, sama-sama di sini ada, di sana ada, ngapain kita nyomot-nyomot sana sini gitu. Ini nggak adab, kurang beradab. Tapi kalau memang makanan jenisnya berbeda, apalagi lauknya itu yang berbeda, maka boleh kita, misalnya sana sayur kangkung, sini sayur bayam, sini sayur apa, misalnya comot-comot ya boleh. Ya, diperbolehkan. Nah, ini berkaitan dengan masalah yang keempat, yaitu makan apa yang terdekat denganmu itu berlaku untuk apa? Untuk jenis makanan yang sama. Kalau jenis makanannya berbeda, maka diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan juga bukan berarti kita terus ya pakai adab juga lah, jangan serakah, jangan rakus dalam hal ini. Baik. Kemudian masalah yang kelima. Fi qawlihi wa idza faragta fal'aq asabi'aka. Kalau sudah selesai makan, maka jilat. Dijilat jari jemarimu. Kalau makannya pakai jari jemari. Nah, berlaku di sini kalau makannya pakai yang lain. Sebelum ke yang lain, kita maksud menjilat itu gimana? Ya jilat dengan lembut. Ya, il'aq itu ya jilat, yang penting dimasukin dijilat. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan. Biar habis tuntas gitu. Yang enggak tersisa. Gitu. Ini yang sangat disayangkan. Seringkali kaum muslimin udah makan yang ngambilnya banyak porsinya, wis ngono rantai nah. Udah enggak habis ya, enggak boro-boro dijilatin, enggak habis aja enggak gitu ya. Ceker ayam nih. Nasinya kemana-mana gitu. Ya harusnya enggak kayak gitu. Kita ngambil secukupnya. Ya, kalau memang nambah ya setelahnya aja. Enggak usah ngambil sebanyak-banyaknya, giliran mau makan ya enggak habis. Akhirnya mubadir. Eman-eman. Ya. Akhirnya mubadir dibuang. Ya mending kalau ada ayam. Kalau enggak ada ayam, enggak ada apa, dibuang ke tong sampah. Wallahu musta'an. Ini hati-hati, eman-eman. Ya jadi kalau sudah selesai ya penghabisannya, kita jilatin itu jari jemari kita. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan untuk apa? Untuk dijilatin, kalau enggak dijilatin sendiri, kalau enggak dijilatin sama orang lain. Orang lain di sini juga poinnya bukan sembarang orang. Ya siapa mau jilatin jari jemari saya? Enggak mau. Jilatin. Enggak ada yang mau. Ya maksudnya ini disilatkan kepada orang yang dekat dengan kita. Suami pada istri itu kan lumrah biasa. Istri pada suami, ya kan? Untuk itu lumrah lah. Atau anak kepada ibunya, anak kepada bapaknya dijilatke. Itu suatu hal yang lumrah. Tapi kalau orang lain, ya jijik toh. Alas semua. Ya udah dimasukin kok tinggal dijilatin. Nah, itu bukan maksudnya di situ. Jadi di sini berkaitan dengan menjilat ini dengan lembut ya, tanpa suara. Ya dijilatin sambil suaranya kenceng banget ya jangan. Bukan maksudnya itu. Nah, kata beliau wal adabu fihi an yakuna rafiqan duna sautin. Itu dengan lembut, yang jilatnya dengan lembut tanpa suara. Tanpa suara. Faman yudkhilu asabi'ahu fi fihi ba'da at-ta'am thumma
yajdibuha bisautin syadid mufariqun al-adaba. Nah, kalau dia itu masukkan jari jemarinya ke mulutnya setelah makan, ya dengan dicopotnya dengan suara yang kencang gitu ya, dengan suara bersuara, maka di sini tidak masuk dalam adab yang baik. Ya, ini menyelisih adab yang ada. Fa inna haqiqatal lahsi al-mahmud an yal'aqaha la'qan khafifan. Ya, maksud untuk menjilat itu dengan jilatan yang lembut, ya, tidak bersuara sebagaimana yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya berkaitan dengan apa? Untuk menjilatkan, ya, menjilat jari jemarinya. Tujuannya apa? Ya, itu tadi, untuk mengharapkan keberkahan dalam makanan kita, ben habis gitu, ludes. Nah, baik. Kemudian ini dikiaskan dengan yang lain karena memang ini kan alat ya. Tangan jari jemari itu kan alat untuk ngambil makanan kita. Nah, maka masuk dalam kategori ini segala yang dipakai. Alat yang dipakai untuk makan. Masuk di dalamnya sendok. Ya, kadang ketika pakai sendok, itu kan masih ada yang nempel 1-2 nasi gitu toh. Ya. Atau mungkin habis ngambil apa itu masih nempel. Nah, untuk cari keberkahan di dalamnya dijilat. Dihabisin. Ya, sampai habis. Atau misalnya apa? Misalnya garpu, ya, garpunya itu masih ada nempel-nempel apanya gitu ya. Atau misalnya apa? Sumpit, ya, bisa sumpit itu nempel ya, dijilat sumpitnya. Ya. Apalagi yang dipakai? Hah? Masuk pakai sekom. Iya, atau ini pisau, ya. Ada sebagian yang pakai pisau untuk ininya. Pisau kan kadang masih nempel ininya, dijilat ya pisaunya. Nah, tujuannya apa ya tadi? Untuk cari keberkahan dalam makanan kita biar habis ya, biar habis. Baik. Nah, ini berkaitan dengan apa yang beliau sebutkan. Nah, kembali kita sampaikan bahwa berkaitan dengan menjilat tadi ya, menjilat atau dijilatkan oleh orang lain dalam hal ini adalah orang-orang yang memang dekat dengan kita, ya, sebagai bentuk kasih sayang untuk ya biar lebih dekat lah antara istri dengan suami, antara ibu dengan anaknya, ya, bapak dengan anaknya. Ini satu hal yang dianjurkan, ya. Yal'aqaha au yul'iqaha. Yul'iquha. Jadi jilat sendiri atau dijilatkan kepada orang lain, dan orang lain ini ya, orang-orang khusus, enggak sembarang orang. Karena ya orang juga jijik lah. Ya, pasti jijik untuk menjilat ya apa bekas makanan orang lain. Baik. Ini masalah yang kelima. Kemudian jemaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala, masalah yang keenam, fi qaulihi wa qul alhamdulillah. Masalah keenam adalah perkataan beliau dan katakanlah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi setelah makan ya kita mengucapkan alhamdulillah, dan ini adalah berkaitan dengan setelah selesai makan. Jadi ini apa, kalau mulai itu dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, seperti itu. Ya, ini satu hal yang lumrah ya. Insyaallah sudah pada paham. Kalau sudah selesai dari makan, minum kita alhamdulillah. Allah ridho dengan ucapan kita alhamdulillah. Apa alhamdulillah artinya? Segala puji milik Allah. Ya, berarti kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedang memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Makanan dari Allah, minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita minum, makan, alhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Ini semua dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa mahalluha, kata beliau, al-faraghu minat ta'am wal infisalu anhu. Nah, kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Kalau sudah tuntas, sudah selesai. Sudah selesai. Kalau masih minum, alhamdulillah jangan. Kalau belum selesai, jangan alhamdulillah. Makan juga demikian. Pokoknya kalau sudah selesai, nggak nambah lagi, sudah beres, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Fa idza faragha min at-ta'ami kullih.
aklan au syurban, nau'an au anwa'an, hamidallah azza wa jal. Kalau selesai dari makannya semuanya, baik itu makanan yang ada, atau dia selesai dari minumnya, satu jenis atau beberapa jenis. Nah, beberapa jenis gimana itu? Jenengan nek walimahan ya, nek lagi makan apa itu, pas pesta pernikahan, itu kan banyak makanannya. Nah, di sini ada bakso, di sana ada ini. Ini selesainya kapan ini? Selesainya kapan? Ya, dari sini bakso, ya pindah ke sana makan, sana pindah sana es krim, pindah sana somai, pindah sana dendeng, pindah sana sate. Ini selesainya kapan? Alhamdulillahnya kapan? Hah? Ya, masing-masing. Kalau es krim selesai, alhamdulillah. Sana pindah selesai, alhamdulillah. Gitu. Ya, ya Allah alam ya. Kalau di sini dilihat ya, kalau udah selesai punya, udah beres semua, udah alhamdulillah. Cukup sekali nggak apa-apa. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal ahaditsul waridatu fi siyaghil hamdi ba'da at-ta'ami mukhtalifatun. Dan hadis-hadis yang datang berkaitan dengan sirah ya, bentuk alhamdulillah, pengucapan alhamdulillah setelah makan tuh banyak, beda-beda. Ya, yang pendek alhamdulillah itu paling gampang. Itu aja nggak apa-apa. Alhamdulillah. Karena yang paling penting adalah kita muji Allah. Nah, ya jama'uha husulul hamdi, yang di dalamnya itu mengumpulkan tentang pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal ma'muru bihi, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhaqqiqu al muhaqqiqu tilkal fadilah, yang menetapkan terkait dengan ya, mewujudkan tentang keutamaan tersebut. Fa idza qala al 'abdu alhamdulillah kafa. Kalau seorang hamba dia mengucapkan alhamdulillah, cukup. Cukup. Kalau sudah mengatakan alhamdulillah, itu cukup. Nah, saya pernah dapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang disebutkan ya, tidaklah seorang hamba itu meneguk satu tegukan minuman dan sebagainya ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fahamidallah. Kemudian dia itu bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, illa radiya anhu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pasti meridhoinya. Jadi Allah akan ridho pada kita. Allah memberikan keridhoannya pada kita ketika kita sudah makan, minum ya, kemudian bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Fa idza zada ma jaa fil waridi, ya kalau ditambahin dengan tambahan yang lain, misalnya alhamdulillahi thayyiban katsiran mubarakan fih, ya panjang, ya monggo, enggak jadi masalah. Atau yang paling pendek enggak jadi masalah, alhamdulillah. Itu yang umum dan semuanya sudah hafal insyaallah. Ya, ghairu makfiyin wala makfur wala mustauda'in rabbana. Misalnya tambahin yang lain enggak jadi masalah untuk bentuk pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Au ghairahu min alfadhil hamdi ba'da at-ta'amil waridati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan bahwa kita itu bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, misalnya. Yang penting di situ ada alhamdulillahnya. Ada alhamdulillahnya setelah makan dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana dzalika akmal. Maka hal ini lebih sempurna. Hal ini lebih sempurna. Jadi dalam hal ini jamaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan adab makan itu ada adab sebelum makan, ada adab ketika makan, ada adab setelah makan. Adab yang sebelum makan apa itu? Apa aja? Mengawali dengan bismillah. Apalagi? Makan dengan tangan kanan. Ini kan sebelum, ya, makan dengan tangan kanan. Kemudian yang apa? Makan dengan yang paling dekat, ini berarti yang ketika makan ya. Ketika makan dia makan dengan makanan yang terdekat dengan dia. Kapan? Tadi kalau jenisnya sama, kalau jenisnya beda-beda boleh. Boleh untuk ngambil yang lain meskipun jauh. Ya meskipun jauh. Ya kalau kita misalnya lagi kumpul-kumpul, lagi rapat, lagi apa, di sini pisang, di sono ini
Ya kan beda-beda. Atau pas buka bersama, ya buka bersama itu lauknya beda-beda, ya ayamnya di sana, dagingnya di sono, di sini cuma tahu tempe, ya kita ke sana boleh ngambil ya, nggak jadi masalah. Nah, diperkenankan, diperbolehkan. Baik, dengan dalil yang tadi. Kemudian apa lagi? Sebelum atau pas makan, ya atau setelah, berarti setelah makan. Yang setelah makan apa? Dijilat, ya jarinya dijilat. Kalau pakai sendok berarti sendoknya yang dijilat. Ya, dijilat di sini berarti untuk penghabisan ya. Berarti yang di piring sudah habis tuntas gitu loh. Ya. Piringnya entek ngono. Jangan sama piring-piringnya, isinya aja. Ya, itu dihabiskan. Kemudian juga apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini satu adab yang memang sudah biasa kita lakukan, cuman terkadang seringkali apa? Kita lalai. Sering banget lalai. Ya saya nggak sedikit itu melihat orang minum itu sering kali pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Padahal orang Islam berjilbab dan sebagainya. Tapi apa? Ya itu. Mungkin respon ya, respek itu langsung aja gitu. Spontan pakai tangan kiri. Mungkin tangan kanannya lagi nulis, ya tangan kiri enak gitu. Ya. Gak ingat bahwa yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan dan minum adalah pakai tangan kanan. Maka ini tolong diperhatikan. Karena yang makan minum pakai tangan kiri kayak siapa? Ya, jangan yang ngomong ya. Ya, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.